وقل رب زدني علما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. Fa'in samu, maka bila manusia berpuasa bisyahadati wahidin, sebab persaksian satu orang, salasina yauman, 30 hari, falam yura, maka belum dilihat apa al-hilal, tanggal 1 Syawal atau bulan Syawal, ausamu, atau mereka berpuasa li'ajli ghaimin, karena mendung. Maksudnya gimana? Pada malam 30 Sya'ban mereka tidak bisa melihat bulan karena terhalang mendung. Lam yuftiru, maka belum mokel mereka, artinya belum berhenti puasa. Jika orang-orang Islam melaksanakan puasa Ramadan atau mengawali puasa Ramadan berdasarkan penyaksian satu orang, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa untuk menetapkan awal Ramadan itu bisa berdasarkan penyaksian satu orang saja, bahkan walaupun itu perempuan. Bila orang-orang Islam di suatu wilayah, di suatu negara, mereka memulai puasa Ramadan berdasarkan penyaksian satu orang, berdasarkan kabar dari satu orang yang adil bahwa dia telah melihat bulan. Mereka sudah puasa 30 hari setelah itu, ya. Setelah mereka puasa 30 hari, ternyata bulan Syawal belum terlihat. Sudah puasa 30 hari, bulan Syawal belum terlihat. Maka mereka belum boleh berhari raya, atau belum boleh berhenti berhenti puasa. Mereka belum boleh berhenti puasa, berarti harus puasa lagi berapa? 31 hari. Kenapa? Karena
bulan Syawal itu tidak ditetapkan dengan penyaksiannya satu orang. Untuk menetapkan untuk menetapkan masuknya bulan Syawal minimal harus 2 orang saksi. Dibutuhkan minimal 2 orang saksi. Sehingga kalau mereka berhenti puasa padahal mereka belum melihat bulan, hanya berdasarkan apa? Nah, hitungan sudah puasa 30 hari yang dimulai berdasarkan siapa? Penyaksian siapa? Satu orang laki-laki. Berarti mereka menetapkan bulan Syawal dengan dasar penyaksian berapa orang jadinya? Atas dasar penyaksian satu orang. Ya enggak? Nah, dulu memulai puasanya atas dasar penyaksian satu orang. Gak apa-apa. Dulu memulai puasanya atas dasar penyaksian satu orang. Kemudian kalau penyaksian ini dipegang, berarti kan puasa itu batasnya berapa? 30 hari. 30 hari. Ternyata setelah 30 hari gimana nih? Bulan juga belum terlihat. Bulan Syawal belum terlihat. Puasa sudah 30 hari. Kalau kita berhenti puasa besok hari raya, berarti yang kita pakai mana ini dasarnya? Penyaksiannya satu orang tadi di awal bulan Ramadan. Padahal bulan Syawal penetapannya harus 2 saksi. Untuk menetapkan hari raya, penyaksiannya harus 2 orang saksi. Makanya kalau puasanya diawali atau awal Ramadan ditetapkan dengan penyaksian satu orang, maka walaupun sudah puasa 30 hari tapi bulan Syawal masih belum terlihat, belum boleh berhari raya, masih harus puasa 1 hari lagi. Jadinya puasanya berapa? 31 hari. Nah, ini yang masyhur di mazhab Hambali seperti ini. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah puasa 30 hari, walaupun dulu penetapannya berdasarkan penyaksian satu orang, maka kalau sudah puasa 30 hari sudah harus apa? Sudah harus berhenti puasa, sudah harus berhari raya. Gitu ya. Jadi kalau puasanya sudah 30 hari berarti sudah selesai. Nah, besok sudah harus hari raya. Walaupun dulu memulai Ramadannya atas dasar penyaksian satu orang.
Iya. Lah kok bisa begitu? Gimana? Karena hukumnya hari raya itu mengikut pada hukumnya puasa. Nah, hukumnya hari raya itu mengikut hukumnya puasa. Adapun kita mengadakan pengamatan bulan di akhir Ramadan karena apa? Karena adanya kemungkinan satu bulan itu cuma 29 hari. Tapi nggak ada kemungkinan satu bulan itu 31 hari. Paham tuh? Nah, jadi karena hukumnya hari raya itu mengikuti hukumnya puasa. Kalau puasa sudah ditetapkan, semua sudah sepakat kita puasa nih mulai hari ini, walaupun atas dasar penyaksian satu orang, maka hukum ini berlaku juga untuk penetapan hari raya. Artinya apa? Dari puasa kita hari ini berarti paling lambat atau paling banyak kita akan puasa sampai 30 hari ke depan. Kalau sudah 30 hari kita puasa berarti sudah datang hari raya. Baik. Dan dalam kaidah fikih bagaimana? Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Suatu masalah terkadang kalau dihukumi sendiri dia tidak bisa, haram misalnya. Tapi bisa boleh karena apa? Karena hukumnya mengikut masalah yang lain. Misal, saya menjual padi, tanaman padi yang baru mulai berbuah atau buahnya belum tua atau bahkan baru ditanam nih. Hukumnya boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi sekarang saya jual sawah yang ada tanaman padinya. Padi itu baru ditanam atau baru mulai buah atau menjelang buah. Boleh enggak? Boleh. Jadi padi yang baru mulai buah atau belum buah itu boleh dijual karena apa? Ikut jual beli tanahnya. Ikut jual beli tanahnya. Betul? Tapi kalau menjual padinya tok yang baru akan berbuah atau baru berbuah atau bahkan baru ditanam, boleh apa enggak? Enggak boleh. Demikian juga di sini. Bulan Syawal atau hari raya memang kita tetapkan setelah kita melihat tanggal 1 Syawal. Sudah melihat bulan Syawal, hilal Syawal. Kita sudah melihat hilal Syawal, baru kita melaksanakan hari raya. Kalau kita belum melihat hilal Syawal, kita belum boleh berhari raya. Berarti masih harus puasa. Tapi masalahnya di sini adalah kita sudah puasa 30 hari. Dalam syariat tidak ada 1 bulan 31 hari.
1 bulan itu paling maksimal berapa? 30 hari. Maka kalau puasanya sudah 30 hari, walaupun kita belum melihat bulan atau hilal Syawal, kita sudah harus berhari raya. Paham tuh? Ini pendapat ini lebih sahih daripada pendapat yang pertama, insyaallah. Allahu a'lam. Masalah yang kedua adalah apa? Awsamu li ajli ghaimin, atau dulu memulai puasa Ramadan dikarenakan mendung yang menghalangi mereka dari melihat hilal pada malam 30 Sya'ban. Nah, memulai puasa Ramadannya atas dasar malam ini adalah malam 30 Sya'ban, yang ada kemungkinan juga malam 1 Ramadan. Tapi mau memastikan dengan melihat hilal gak bisa karena terhalang mendung. Maka sebagai langkah ihtiyat, kehati-hatian, kita mulai puasa. Kita mulai puasa Ramadan. Ternyata setelah puasa 30 hari, setelah puasa 30 hari, hilal Syawal juga belum terlihat. Maka dalam masalah ini juga sama, belum boleh berhari raya. Nah, berarti harus nambah 1 hari lagi puasanya. Kenapa? Karena awal Ramadan ditetapkan karena atas dasar ihtiyat. Nah, awal Ramadan ditetapkan atas dasar ihtiyat. Nah, sementara ternyata terbukti di akhir Ramadan bahwa sudah 30 hari hilal Syawal belum terlihat. Berarti terbukti puasanya dulu itu pada tanggal 30 Sya'ban, bukan tanggal 1 Ramadan. Tapi masalah ini kalau kita kembalikan kepada qaul yang lebih kuat, yang lebih rajih, masalah ini jadinya nggak ada. Kenapa? Karena qaul yang rajih adalah ketika malam 30 Sya'ban kita tidak berhasil melihat hilal karena apa? Mendung, karena kabut, atau karena apa saja, kita tidak bisa melihat hilal pada 30 Sya'ban, maka apa yang kita lakukan? Bulan Sya'ban hitungannya digenapkan menjadi 30. Besoknya kita belum puasa. Nah, lusa kita baru puasa. Nah, bulan Sya'ban kita genapkan menjadi 30. Nah, sehingga masalah ini ketika kita kembali kepada pendapat yang rajih dalam masalah apa? Dalam masalah penetapan Ramadan saat terjadi mendung atau kabut yang menghalangi penglihatan hilal pada malam 30 Sya'ban, maka
cara kita menetapkan Ramadan adalah dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Baik. Fa'in wa man ra'a wahdahu hilala Ramadan wa rudda qawluhu aw ra'a hilala Syawal sama. Waman dan barang siapa ra'a yang melihat dia wahdahu sendiri, dia sendiri yang lihat hilal Ramadan pada hilal Ramadan warudda dan ditolak qauluhu ucapan dia lapor ternyata nggak dipercaya, entah karena dianggap nggak adil atau dianggap nggak meyakinkan, laporannya nggak dipercaya. Atau ra'a melihat dia hilal Syawal pada hilal Syawal, dia lihat sendiri, tapi laporan dia ditolak, penyaksian dia ditolak, nggak diterima. Sama, maka dia puasa, maka dia tetap puasa. Ada berapa masalah nih? 2 masalah. Masalah yang pertama adalah orang yang melihat hilal sendiri. Nah, seseorang melihat hilal sendiri, entah karena waktu itu dia berada di suatu tempat tidak ada temannya, atau sedang bersama-sama mengamati hilal, yang lain tidak melihat, dia melihat, terus laporan dia ditolak. Dia mengatakan saya melihat hilal, tapi enggak diterima. Apapun alasannya, tak alasan dia dianggap enggak adil, atau dia dianggap enggak jelas, atau apa saja yang menjadikan laporan dia tidak diterima, tapi dia jelas melihat hilal. Bagi dia, yakin dia melihat hilal, dia yakin sudah melihat hilal, dia yakin yang dia lihat itu adalah hilal. Nah, yang dia lihat bukan hilal yang di atas menara, bukan. Nah, yang dia lihat bukan hilal yang di baliho, bukan. Nah, dia yakin melihat hilal, tapi laporan dia enggak diterima. Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap puasa. Dia tetap puasa. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat bulan Ramadan, dia melihat hilal, maka supaya puasa. Nah, di sini dia melihat hilal hakikatan. Nah, secara hakiki dia melihat bulan, yakin dia melihat hilal, jadi dia harus puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah sebab kalian melihat hilal, dan dia sekarang sudah melihat hilal.
Hanya saja laporan dia tidak diterima, betul saja. Berarti dia harus puasa. Kenapa? Dia diperintah untuk puasa. Karena apa? Dia melihat hilal. Nah. Bentum? Aura hilala Syawal warudda qawluh, begitu maksudnya. Atau dia melihat hilal Syawal, berarti ini masalah yang kedua. Atau dia melihat hilal Syawal sendiri. Nah, tanggal malam 30 Ramadan dia melihat hilal. Mungkin pas dia di pantai sendiri kelihatan hilal. Terus dia pulang laporan, saya melihat hilal. Ditolak laporannya. Atau bareng-bareng mengamati hilal, yang lain nggak lihat. Pas waktunya hilal terlihat itu, yang lain lagi pada minum, dia pas lagi melototin hilal, yang lihat. Nah, atau sama-sama melototi hilal, nah, pandangan dia lebih tajam, lebih jeli daripada yang lain, dia yang lihat, yang lain tidak. Dia laporannya ditolak. Apa dia yang lakukan? Besok aku tak hari raya sendiri gitu. Gimana? Biar besok semuanya tetap puasa, aku nggak puasa lah. Karena aku sudah melihat hilal. Gimana? Hukumnya dia tetap wajib puasa. Dia tetap wajib puasa. Kenapa? Yang pertama, penetapan bulan Syawal, Dzulhijjah dan lain-lain selain awal Ramadan itu minimal harus dengan 2 saksi. Minimal harus dengan 2 saksi. Sekarang hanya dia yang melihat. Yang lain belum melihat. Maka penglihatan dia tidak cukup untuk menetapkan bulan Syawal. Yang kedua, supaya dia tidak menyelisihi jamaah. Nah, supaya dia tidak menyelisihi jamaah dengan berhari raya sendiri sementara yang lain masih puasa. Nah, yang ketiga itu juga bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Walaupun dia melihat hilal, tapi yang lain menyatakan tidak melihat, laporan dia juga enggak diterima. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, dia tetap puasa. Kenapa? Bisa jadi penglihatan dia yang salah. Nah, ada kemungkinan penglihatan dia yang salah.